Kita tidak usah berpretensi bisa ikut menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Itu jauh sekali dari sisi kemampuan kapasitas kita. Investasi dari awal, anak-anak Palestina dari kelompok Gaza, Fatah dan lain-lain. Apa susahnya bawa mereka ke sini? Lihat mereka kehidupan di sini. Tapi kita proaktif. Jadi bukan saja proaktif mencoba mempersatukan faksi yang sudah bertarung bertahun-tahun dan luka, itu nggak gampang. Anies ini jelas tidak mungkin akan menjadi calon presiden di 2029. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Akbar CK. Teman-teman, ada salah satu mantan calon presiden di 2024, di 2026 ini masih aja sibuk kampanye. Nampaknya kampanyenya mantan calon presiden ini bakal sampai ke 2029 ya, kampanye ya terus. Nah, Anies Baswedan, momen ketika Anies Baswedan beri solusi yang bisa dilakukan Indonesia untuk Palestina. Tetapi sayangnya solusi yang disampaikan Abah ini, Abah baru ngomong. Pemerintah Indonesia sudah melakukannya ya, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Maksa banget nampaknya ya mantan calon presiden yang satu ini. Tak hanya itu aja, Kang Deddy Mulyadi beri pesan ya, sentil Anies Baswedan terkait apa? Kita akan saksikan videonya berikut ini. Kita tidak usah berpretensi bisa ikut menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Itu jauh sekali dari sisi kemampuan. Sepele kali ya kan? Mencoba tahun 2000 dicoba dikumpulin. Sepakat tuh Ehud Barak di situ, Yasser Arafat di situ, two state solution disepakati. Pulang ke kampungnya masing-masing, breakdown. Tapi kita menyadari bahwa dari pengalaman kita ketika kita mencoba kemerdekaan dulu, tidak mungkin ada peperangan yang menghasilkan perdamaian. Tidak mungkin. Perdamaian itu selalu negosiasi politik. Kita baru berhenti perang ketika 49 KMB diketok. Bentar. Katanya tidak ada perdamaian itu karena perang ya. Tetapi yang namanya negosiasi itu ada ketika ada yang merasa terjajah itu melakukan perlawanan, terjadilah perang. Jadi untuk menghentikan perang yaitu tadi negosiasi. Disitulah munculnya perdamaian Pak Anies ya, perlu Pak Anies ketahui. Kita tidak berhenti dapat pengakuan dari Belanda ketika Jogja diambil alih, ketika Jawa Tengah dikuasai, bukan, tapi ketika proses negosiasi jadi. Apa kata kuncinya sebelum negosiasi? Bersatu. Jadi Indonesia proaktif mempersatukan Palestina. Menurut saya peran Indonesia di situ. Apa yang kita kerjakan bersama Palestina? Ini konflik yang usianya bukan setahun 2 tahun, usianya panjang. Investasi dari awal. Anak-anak Palestina dari kelompok Gaza, Fatah dan lain-lain. Apa susahnya bawa mereka ke sini? Lihat mereka kehidupan di sini. Bisa ratus, bisa ribu tinggal di sini. Melihat bagaimana kita bisa bersatu, tenang, teduh. Bawa pengalaman itu mereka pulang terus panjang. Tapi kita proaktif. Jadi bukan saja proaktif mencoba mempersatukan faksi yang sudah bertarung bertahun-tahun dan luka, itu nggak gampang. Tapi kita investasi di generasi berikutnya secara serius, bawa itu Pak ke sini. Jadi proaktifnya itu bukan hanya di level politik, tapi di level pendidikan, di level kultural, di sisi mana yang kita bisa reach out. Jelas ke sisi Palestina kita bisa reach out. Tujuannya membantu mempercepat terjadinya persatuan di situ. 1000 anak yatim Palestina udah tiba di Indonesia. Sayangnya mereka malah disambut nyinyiran sebagian netizen Indonesia. Jadi kedatangan mereka ini adalah salah satu bentuk janji Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tuh. Mana pendukung si Abah? Saksikan video ini. Baik, mereka menimba ilmu di sini, menuntut ilmu di sini, dan boleh mungkin berdiri dulu. Kamera mungkin bisa diarahkan ke para kadet yang berasal dari Palestine. Luar biasa ketika masyarakat Palestine pada beberapa waktu yang lalu tengah berjuang untuk negeri mereka. Mereka juga berjuang di sini untuk menimba ilmu, dan setelah sudah selesai pendidikan di sini akan kembali ke negara mereka, Palestina. Indonesia itu telah menunjukkan solidaritasnya melalui dukungan politik, bantuan kemanusiaan, dan pendidikan. Dan salah satu contoh yang saya sangat syukuri adalah pemberian beasiswa kepada anak-anak Palestina, termasuk saya sendiri.
Atas nama rakyat Palestina, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga negara Indonesia dan pemerintah Indonesia secara umum. Terima kasih kepada Bapak terhormat Bapak Prabowo Subianto. Nah, yang disampaikan, solusi yang disampaikan si Abah itu udah dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya, terutama di pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Anies baru berkata-kata, Anies baru bersilat lidah, tetapi pemerintah udah lakukan semuanya. Satu lagi, Anies bilang tidak ada perdamaian itu terjadi karena perang. Kalau tidak ada perang itu nggak akan ada yang namanya negosiasi, Pak Anies. Ya, paham kan sampai di sini? Mengaku orang yang anti oligarki seolah-olah berhadapan dengan oligarki, tetapi saat pemilu di belakang layar timnya mendatangi oligarki meminta bantuan untuk dana kampanye, atau di saat pemilu menggunakan fasilitas pesawat jet pribadi untuk kegiatan kampanye, padahal jet itu milik oligarki. Hidup lebih baik apa adanya dibanding dengan penuh kepura-puraan. Pemerintah perlu dunia usaha, dan pemerintah harus bekerja sama dengan dunia usaha untuk kebaikan. Yang tidak boleh itu adalah melakukan tindakan-tindakan kotor yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, kemudian merugikan rakyat, kong kaling kong dalam pengelolaan pajak. Itulah yang dilarang oleh negara. Mari kita bangun negeri ini dengan baik. Negara dan pengusaha serta rakyat adalah satu kesatuan yang harus saling mendukung demi kemajuan pemerintah dan Jawa Barat. Ini nih, pendukung Anies Baswedan diusir di pasar. Katanya Anies dicintai rakyat. Rakyat yang mana? Berbicara tentang oligarki lah, dia sendiri pakai jetnya oligarki. Anies nggak berlaku, Prabowo yang berlaku sekarang. Anies banyak komentarnya. Anies banyak komentarnya. Orang lupa dengan Prabowo Subianto. Bisa maju di 2029, kalah ataupun menang, dia punya modal untuk maju 5 tahun selanjutnya. Bahkan itu akan diingat oleh orang. Jadi sebenarnya di 2029 itu adalah investasi 5 tahun selanjutnya. Karena itulah yang akan diingat terus oleh orang. Kenapa orang seperti sosok seperti Pak Prabowo selalu muncul dalam spotlight? Karena setiap pemilu ada. Coba misalnya setelah maju dengan Ibu Megawati Soekarno Putri jadi calon wakil presiden, setelah itu nggak maju lagi, orang lupa dengan Prabowo Subianto. Tapi setelah 2009 kalah, 2014 maju kalah, maju lagi. Jadi bicara tentang top of mind sepanjang kurang lebih 20 tahun, Jokowi, Prabowo, nggak ada nama lain. Nggak ada nama lain. Duit dari mafia minyak. At least capres gue nggak perlu DP 0%. At least capres gua nggak nonton bokep. At least gue nggak percaya Anies itu ya Pak Madi. Cetak. At least capres gue itu nggak pinjem duit waktu kampanye. Cetak. At least capres gue punya ijazah. Cetak. At least capres gua nggak jual agama. Cetak. At least gue nggak klaim gue pintar dan cerdas, terus nganggap orang yang beda pilihan dengan gue badar, homo, rendah, haram. At least capres gue nggak kepentok sama lonceng. Cetak. Capres gue. Anies ini jelas tidak mungkin akan menjadi calon presiden di 2029 karena Partai Gerakan Rakyat ya, sesuai dengan aturan main ya undang-undang pemilu selama ini itu kalau yang baru belum bisa ya. Jadi waktu zaman PSI baru lahir juga dia hanya mendukung, bukan sebagai yang ikut mencalonkan ya calon presiden. Saya hanya mendukung aja, bukan mengusung gitu. Karena itu partai masih baru, dia harus melewati satu pemilu dulu. Nah, Partai Gerakan Rakyat itu jelas bahwa ketika nanti, kalaupun lolos ya sebagai peserta pemilu, dia tidak akan bisa mencalonkan Anies. Karena
belum dapat tiket untuk itu gitu. Bapak Anies ngajakin rakyat untuk tagih janji presiden nih yang ini. Tapi emak jadi inget sesuatu nih. Waktu Bapak jadi gubernur, kalau nggak salah denger ya, Bapak itu katanya mau bikin rumah untuk rakyat dengan DP 0%. Nah katanya Bapak mau bangunnya itu puluhan ribu rumah. Tapi kenyataannya jadinya cuma sedikit. Ibarat kata nih Pak ya, ekspektasinya setinggi harapan bangsa, tapi realitanya hanya segenggam batu bata. Maaf ya Pak ya, maaf. Kalau emak sih bukan warga Jakarta, emak orang Cirebon. Cuma pas lihat berita itu jadi kayak pengen nanya gitu, janji Bapak yang dulu itu udah kelar apa belum? Atau masih ngantri dengan janji-janji Bapak yang lain? Tenang Pak, emak lagi nggak ngeritik kok. Ya kan emak cuma ngikutin arahan Bapak. Daripada ngeritik, daripada ngehujat, masih mending nagih janji. Betul? Yang warga Jakarta mana nih suaranya, kasih tahu emak dong, itu yang rumah DP 0% itu gimana, udah ditempatin belum atau cuma dapet janji doang? Kasih tahu emak biar emak nggak penasaran kayak lagi nungguin drama Korea episode selanjutnya. Anies lebih penting amplop putih. Nah itu tadi teman-teman video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Anies baru bicara tetapi pemerintahan sudah melakukannya sebelum Anies bicara, ya kan? 2024 calon presiden, 2026 ya masih kampanye juga, mungkin sampai 2029 kampanye juga, seterusnya kampanye aja. Silahkan di komentar kalian di kolom komentar. Saya Akbar CK, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye bye.